anaknya dimaki, anaknya, istrinya dan sebagainya, itu merupakan bukan saja tindakan tidak terpuji, kriminal. Berhenti menurut saya. Saya akan katakan berhenti untuk melakukan itu. Halo Sobat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Di depannya udah ada Bang Aris. Bang Aris, apa kabar Bang? Sehatnya, sehat. Sehat. Oke, lagi sibuk-sibuk nih Bang. Sibuk nulis apa Bang? Ya, untuk ini menyiapkan jawaban-jawaban dari netizen. Oke. Kan harus serius, nggak Iya. boleh dong orang bertanya kita nggak serius, harus Oke. serius. Serius tapi santai ya Bang. Betul. Sekarang lagi banyak isu-isu apa nih Bang? Kira-kira isu-isu terkait kasus kekerasan terhadap anak? Ya masih kasus sodomi, kasus kejahatan seksual, anak yatim piatu, yang masih juga ini berdebat tentang sekolah tatap muka, banyak sekali deh ini. Oke, complicated gitu ya Bang? Betul. Belum lagi dunia artis sekarang ini banyak rebutan anak gitu ya. Anak yang harus di DNA dan sebagainya. Waduh, betul-betul sibuk dengan persoalan anak sekarang. Oke Bang. Bang, kita ke pertanyaan pertama Apa itu? dari Kak Liantika terkait orang yang melakukan pembulian di medsos. Apakah ada sanksinya ya Pak? Ya saya kira semua orang tahu ya, segala bentuk kekerasan itu adalah pidana. Nah, apakah itu melalui langsung, ada lewat media sosial, itu bisa dikenakan Undang-Undang ITE kalau misalnya dia berhubungan dengan Undang-Undang ITE. Tetapi juga bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Jadi hati-hati. Jadi sekarang ini tidak boleh kita menggunakan seenak kita ya untuk menggunakan niatan kita untuk membuli orang dalam bentuk apapun, karena bisa kenakan Undang-Undang ITE yang seperti apa yang saya sampaikan tadi. Tetapi ada juga yang bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anaknya. Oke Bang, artinya kalau sekarang semua serba media sosial, berarti kan kalau zaman dulu kebanyakan offline itu maksudnya bully itu dilakukan di offline gitu. Betul. Di sekolah. Nah, kalau sekarang yang serba media sosial, bully banyak dilakukan di media sosial. Nah, itu biasanya ada sanksinya apa enggak Bang? Oh, itu seperti yang saya katakan tadi, kalau dia kita rujuk pada Undang-Undang ITE bisa dikenakan pidana, sekalipun itu dalam bentuk kekerasannya atau bully melalui media sosial. Kalau dulu kan langsung ya. Diancamnya berarti pasal kekerasan Bang, bukan Undang-Undang ITE-nya atau pasal kekerasannya? Bisa dua-dua itu dikenakan itu, misalnya ITE-nya ya kan lewat itu, tetapi jerat-jerat hukumnya bisa tindak pidananya yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi bisa kena pasal berlapis gitu loh. Jadi sekarang ini tidak sembarangan orang melakukan pembulian gitu. Kalau dulu kan itu offline yang kau sebutkan tadi kan, misalnya menjegal, mendorong anak, mendorong kepala anak, memalak dan sebagainya, itu kan sebelum medsos ada. Nah sekarang yang lebih sadis lagi itu lewat medsos, bisa betul-betul walaupun kita nggak pernah ketemu gitu, tetapi redaksinya itu menjatuhkan, itu adalah bentuk bully juga nih ya gitu. Oke, berarti untuk adik-adik atau sahabat anak Indonesia kalau hati-hati loh berkomentar di media sosial memang harus berhati-hati begitu ya. Sangat berhati-hati karena itu dapat mencelakakan, merugikan diri sendiri, bahkan orang lain gitu. Hati-hati, jangan menggunakan bahasa yang sembarangan. Baik, benar sekali. Dan memang tugas orang tua ya Bang, mulai dari usia 0 anak sudah diberitahu bagaimana cara berpendapat. Betul, gitu, menggunakan media secara cerdas dan sehat, ya, itu penting. Bagaimana cara supaya tidak emosi. Betul. Gitu, terpancing emosi kalau misalnya ada yang teman gak disuka begitu ya Bang. Bener, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bang, dari Kak Aina Suminto. Apa katanya? Untuk Komnas, apakah lebih sering terjun ke sekolah untuk membekali anak-anak tentang kejahatan seksual? Oh, di berbagai tempat sih. Jadi di mana ada anak
berkumpul, disitulah kehadiran Komnas Perlindungan Anak, apakah dia di PAUD, ya di SD, di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dari sekolah, kita hadir di sana, juga datang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di mana aja di kesempatan di situ hadirnya Komnas Perlindungan Anak, karena program pertama adalah melakukan sosialisasi, melakukan pencegahan supaya tidak terjadi kekerasan, baik itu di lingkungan sekolah, di rumah gitu ya. Bukan pada anak-anak saja, pada orang tua. Dari beberapa program tahun lalu misalnya sebelum corona ini kita datang memanfaatkan rumah perlindungan RPTRA ya, istilah yang didirikan oleh DKI. Di sana datang ibu-ibu dari berbagai RT di daerah-daerah padat penduduk. Semua kita hadir di sana dan memanfaatkan tempat itu untuk melakukan satu kerja-kerja apa yang kita sebut namanya sosialisasi, memutus mata rantai kekerasan terhadap anak yang berbasis keluarga dan komunitas. Jadi itu kita hadir di sana dan mengundang juga para tokoh, dan difasilitasi ada kadang Kementerian Sosial Perlindungan Anak, Kementerian Sosial dan sebagainya. Begitu nih. Oke Bang, untuk RPTRA sendiri apakah ada di Jakarta aja atau mungkin di beberapa daerah juga ada RPTRA? Ada sejenis RPTRA, tetapi yang di DKI Jakarta hampir di beberapa kota madya ya, itu didirikan di tempat-tempat fasilitas umum. Beberapa waktu lalu sebelum corona saya bertemu dengan wali kota Palu ya, dari Pak samanya Fasa Ungu gitu. Ada apa yang disebut namanya atau dikenal dengan RPTRA, tapi tidak sama seperti lengkapnya yang di DKI Jakarta. Dan ini patut didirikan di setiap kabupaten kota, ya wajib hukumnya menggunakan fasilitas umum. Disitulah ditempatkan dan disitulah hadir anak-anak untuk bermain, belajar bersama dan saling menghargai. Itu pokoknya toleransi, diajarkan Bhinneka Tunggal Ika, menghargai pendapat di sana selain hak-hak bermain lain. Jadi itu sangat dibutuhkan karena itu adalah salah satu mandat dari Konvensi PBB dari 31 klaster yang menjadi syarat sebuah kota menjadi kota layak anak. Begitu nih. Oke Bang, menurut Bang Aris dengan adanya RPTRA di Jakarta itu apakah sudah sesuai dengan tujuannya, misalnya supaya ramah anak dan lain-lain? Saya kira memang dibangun atas dasar itu ya, bahwa RPTRA itu adalah tempat bermain anak yang betul-betul tempat yang nyaman dari segala bentuk pelanggaran di situ. Hak bermain anak di situ ada, hak untuk mengembangkan bakat minat juga ada, difasilitasi oleh negara dalam hal itu. Tentu tanggung jawab kalau di kota adalah wali kota dan sebagainya. Anggarannya juga ada ditentukan dengan peraturan daerah atau peraturan apa yang disebut dengan peraturan wali kota maupun peraturan bupati. Dan itu adalah implementasi dari hak anak untuk bisa mengembangkan bakat minat dan bermainnya. Nah itu harus disitulah hadirnya negara dalam bentuk RPTRA. Bentuknya berbagai bentuk itu bisa dibuat di Bandung itu kalau saya lewat itu memanfaatkan bahwa jembatan layang itu yang tidak bermanfaat itu dimanfaatkan menjadi tempat bermain anak tetapi dibuat pengaman yang baik begitu. Oke, tapi baru-baru ini atau belum lama mungkin ya Bang, kita dengar ada kasus justru di RPTRA itu terhadap anak itu, menjadi korban kekerasan ya, seksual. Itu tentu tetap harus dibawa kendali sih, karena manusia itu kita tidak tahu apa ada dalam otak dan jiwanya kan. Beberapa waktu lalu kita marah memang ada satu peristiwa justru pengelola dari RPTRA itu di salah satu tempat di Jakarta itu melakukan kejahatan seksual terhadap peserta atau anak-anak yang menikmati atau memanfaatkan RPTRA itu. Di Lampung juga ada seperti itu. Nah ini harus tantangan gitu, bahwa tempat-tempat yang kita anggap nyaman pun di situ juga sebenarnya para predator nongkrong gitu. Kita harus betul-betul selektif, harus jeli agar wilayah itu menjadi aman begitu nih. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan dari netizen. Serius sekali kita ini. Enggak ya, jangan serius lah. Apalagi itu. Tapi pertanyaannya memang serius-serius Bang. Ya boleh aja. Karena kebetulan sahabat anak Indonesia mungkin sedang ada beberapa yang itulah kalau masalah. Kita bicara tentang hak anak itu memang harus serius gitu ya, tidak boleh main-main gitu kan, dan tidak perlu juga sertifikat gitu supaya kita bisa nolong orang gitu. Beli sertifikat. Tapi ini sebelum kita lanjut ya, jadi
banyak kasus-kasus yang sekarang ini yang seperti yang terjadi di Medan ternyata nih sangat mengecewakan. 10 pelaku sodomi terhadap anak yang 11 tahun yang di dalam pickup mobil. Oh iya, gimana perkembangan kasusnya Bang? Tadi malam saya sangat dikagetkan bahwa ada komplain kepada saya, ternyata pikiran saya sudah ditangkap ya, karena memang itu merupakan kasus kejahatan yang sangat luar biasa, belum ditangkap nih, jadi kecewa sampai sekali. hari ini. Iya, LPA Deli Serdang menyampaikan itu kepada saya, dan bagaimana mereka ingin Komnas Perlindungan Anak betul-betul bisa hadir di Poltabes Medan mencari tahu gitu, ya mencari tahu. Sementara saya dapat kabar kalau yang di Goa ya itu sudah ditangkap dan artinya sudah diproses secara hukum dan ya. Lalu kemudian si anak itu sudah mendapatkan pendampingan dan operasi gitu. Pada minggu yang lalu saya juga ikut prihatin karena ternyata ada keluhan bahwa itu tidak ditanggung oleh pemerintah daerah. Ternyata salah informasi. Ya, sedikit itu ya. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan netizen. Tapi itulah situasinya. Oh ini perlu mendapatkan perhatian juga. Jadi pertanyaan semula tadi ya masih banyak kasus-kasus yang tertinggal. Kalau nggak didorong, diberikan masukan, kadang-kadang lupa juga gitu nih ya. Nggak tahu. Bener banget Bang. Itu. Bang, berarti dari 10 kasus itu belum ada satupun atau gimana? Iya itu. Abang sempat komunikasi nggak atau gimana sama pihak kepolisian? Apa yang menjadi kendala kalau kasusnya masih sangat? Saya kira ini nggak perlu lagi dikomunikasikan, karena beberapa waktu lalu kita sudah minta kan Kapoldasu untuk meminta Poltabes Medan untuk segera menangkap, menahan, dan bukti-bukti petunjuk sudah ada, tetapi tidak dilakukan. Dari tadi malam itu saya terkonfirmasi memang belum dilakukan katanya. Jadi saya jadi terdiam. Akhirnya saya menghubungi Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara dan Deli Serdang karena itu dekat ya. Dan mudah-mudahan nanti dalam minggu-minggu depan kita akan ke Medan lah, bertemu dengan Bapak Kapoldasu, apa kendalanya, termasuk para penyidik di Poltabes Medan ya. Oke. Tapi yang di Goa udah anaknya udah perawatan. Yang di Goa sudah, Bang. Itu yang dua anak korban dari pesugihannya ilmu hitam dan sebagainya. Itu kalau yang di Goa ini tersangkanya hanya ibunya saja atau ada? Ada 4 kakek neneknya. Ada masih dalam keterangan untuk minta keterangan saksi pamannya, di samping 2 orang yaitu bapak dan ibunya. Oke, itu kan karena pesugihan Bang. Artinya berarti ada istilahnya dukun gitu ya Bang ya? Ya ini itu nampaknya dapat juga nggak dukunnya atau gimana gitu Bang? Itu masih digali karena dia berkeinginan kedua ayah ibunya itu, khususnya ibunya, menjadi paranormal yang lebih hebat lagi gitu. Seolah-olah bisikan-bisikan itu untuk menambah keilmuan dia untuk bisa mengobati orang. Jadi tetap adalah eksploitasi ekonomi, bisnis gitu ya. Dalam arti anak jadi korban. Jadi ini harus masuk definisi apa nih? Kekerasan ekonomi, kekerasan yang mencari keuntungan, memanfaatkan anak untuk menambah keahlian untuk juga menghasilkan uang kan begitu juga. Dan ini saya kira masih harus perlu didalami. Kalau untuk korban sendiri Bang, apakah masih maksudnya gini, kalau misalnya dia diberikan pilihan, ada keinginan misalnya untuk bertemu sama orang tuanya atau memang sudah nggak mau atau gimana Bang? Belum sampai ke sana karena masih dalam perawatan medis gitu ya. Tapi sudah nggak layak lah gitu ya, anak tinggal di orang tua yang menyakiti dirinya sampai menghilangkan secara fisik. Karena itu adalah hukumannya bisa ditambah 1/3 karena itu dilakukan oleh orang tua terdekat atau orang tua kandung. Bagaimana dia besar nanti dia mengingat bahwa matanya hilang karena satu praktek perdukunan, itu kan nggak masuk akal gitu. Nah ini peristiwa-peristiwa yang harus mendapat perhatian orang. Jadi bukan hanya kita memberi komentar di televisi cukup gitu, harus terjun karena ini anak membutuhkan perlindungan kita. Ya. Iya, banyak sekali korbannya. Nia sebagai psikolog juga, ayo kapan kita ya. Kita kan bisa syuting juga di sana, ngobrol dan sebagainya ya. Gitu. Oke, semoga nanti kita ada rezekinya ke sana ya Betul, Bang. Ya. Kita ngobrol sekaligus membahas kasus-kasus yang ada di Goa begitu ya Bang. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan, tapi ini netizennya nggak mau disebutkan namanya Bang. Assalamualaikum Pak. Maaf saya ingin. Ya, apa itu katanya? Maaf saya ingin bercerita. Saya bingung, anak kedua saya belum punya akte. Akte lahir maksudnya? Iya. Okay. Bapaknya sudah menikah lagi, punya anak lagi. Dari istri lain, toh? Iya.
Tadi saya mau bikin KK sendiri supaya nanti bisa bikin akte. Udah ke Pak RT, Pak RW, pas di kelurahan diminta kopi akte baru mantan suami. Saya bingung, anak saya aja nggak diakui, apa mau ngasih kopi KK. Dulu waktu hamil, mantan suami dan mantan ibu mertua terus-menerus meneror saya untuk menggugurkan kandungan, tapi tidak saya lakukan. Nah, itu gimana, Bang? Ya, ini saya kira memerlukan diskusi panjang. Ya, saya kan nggak jelas gitu, apakah perkawinan pertama itu punya kakak atau istilahnya resmi dalam Atau catatan tidak. sipil. Kan ada perkawinan agama ya, siri misalnya. Karena nampaknya saya itu belum jelas. Kalau dua-dua situasi itu, katakanlah perkawinan siri, itu kan sempat tadi cerita bahwa mertuanya juga ya meneror dan meminta untuk menggugurkan dan kandungan sebagainya kan. Nah, itu kan sudah merupakan pelanggaran terhadap anak aja sendiri gitu. Nah, kalau perkawinan catatan sipil misalnya, kenapa nggak diakui? Itu berarti punya kakak, punya akta perkawinan dan sebagainya. Yang di perkawinan siri mungkin tidak ada status perkawinannya, mungkin seperti itu. Ada juga yang punya gitu kan. Nah, saya kira itu diskusi panjang. Nah, bagi saya adalah secara singkat saya mau mengatakan jangan korbankan anak-anak itu. Anak-anak itu tidak atas dasarnya nih ya, untuk lahir di dunia ini, kenapa harus menjadi korban, kenapa harus digugurkan, kenapa tidak diberikan akte perkawinan supaya mendapat dokumen, bisa mendapatkan akte lahir, kenapa itu tidak diberikan oleh mantan suaminya atau suaminya dan sebagainya. Ini kan sebuah pelanggaran terhadap anak, nggak elok itu, jangan sakiti anak kita. Karena akte lahir itu hak fundamental yang harus dimiliki, nggak boleh dihalang-halangi. Apapun alasan status perkawinan dari orang tua, apakah perkawinan agama, apakah catatan sipil, catatan negara, berikan gitu loh. Berikan aja itu supaya anak mempunyai akte lahir. Ya kan sudah diambil sikap, apakah dia melakukan perkawinan siri atau tidak, kan itu sikap mereka. Jadi jangan korbankan anak. Dan itu artinya saya ingin menjawab itu satu hal. Jangan sakiti hati anak itu. Berikan semua akte yang diminta untuk memenuhi syarat itu. Apalagi itu untuk syarat akte lahir. Iya, Bang. Karena syarat akte lahir itu kalau tidak dimiliki oleh anak Indonesia, dia akan kehilangan haknya yang diberikan oleh negara. Masuk PAUD kan harus ada akte itu. Nah, pengelola sekolah pun jangan sampai pada berfokus kalau tidak ada akte nggak boleh sekolah, nggak. Hak sekolah, hak pendidikan adalah merupakan hak fundamental. Tetapi kan ada syarat-syarat di negara ini. Nah, kembali lagi kepada orang tua, jangan sakiti anak, berikan akta itu dalam status apapun. Kalau memang nggak dikasih, datang ke Komnas Perlindungan Anak, saya mau urus itu. Saya nggak bisa kalau anak itu tidak terurus gitu. Kalau kedua orang tuanya nggak mau ngurus, biarin nggak ngurus. Datang sini, bawa anak itu. Saya akan bawa ke catatan sipil dan saya akan minta kepada catatan sipil untuk dapatkan akte itu. Nggak boleh nih itu. Jangan sakitin, sekali lagi ya, berulang saya katakan, jangan sakiti hati anak. Ya, karena kita harus tanggung jawab terhadap anak. Dan status apa? Kalau memang kita tahu apa dampak dan risikonya, kenapa kita tidak menikah secara resmi aja sih, ganti kontak, ganti istri dan sebagainya, gitu loh. Dan anaknya jadi korban begitu ya, Bang? Ya itu yang saya katakan, anak jadi korban, kasihan anak itu. Dan dia akan menilai apa bapak dan ibunya nanti kalau udah besar. Janganlah gitu. Bang, kalau misalnya ibunya ini merasa kesulitan terus untuk dapat akte kelahiran, terus kemudian atas nama ibu aja bisa kan ya, Bang? Bisa. Tetapi kalau bisa atas nama bapaknya, kenapa sih? Datang ke Komnas Perlindungan Anak deh. Meskipun itu, Bang, tidak ada pertikahan. Iya. Bisa. Atas nama ibu aja bisa. Kenapa? Bapaknya ada di sana. Oleh karena itu bapaknya jangan mempersulit anak itu. Bisa pidana loh. Menghambat anak mendapatkan akte lahir karena ada status. Nggak mau kasih gitu loh. Kawin 1, kawin 2, kawin 3. Aduh, serakah itu. Oke, Bang, mungkin untuk sahabat anak Indonesia yang merasa memiliki kasus seperti ini. Ya, saya kira banyak mempunyai kasus itu. Datang ke Komnas Perlindungan Anak deh.
Saya tidak mempersoalkan yang lain, pokoknya demi kepentingan terbaik anak, karena akte lahir adalah merupakan hak yang sangat fundamental dan berlaku secara universal, datang ke sini. Iya, setuju. Jadi untuk Tapi tahu nggak alamatnya? nggak ada bang. Kau kasih tahu. Kau tahu nggak alamatnya? Oh alamat mana bang? Alamat Kok, kantor? iya, supaya mereka datang. Tapi kalau misalnya di daerah itu ada perwakilannya, nanti kita arahkan ke perwakilan Siap. kita. Untuk sahabat anak Indonesia yang memiliki masalah yang sama atau sama, mungkin kakaknya yang bertanya ini Bisa. merasa ini pertanyaannya boleh ke kantor Komnas di Jalan TB Simatupang nomor 33 ya Iya. Bang, Pasar Rebo Jakarta Timur dari jam 9 sampai jam 4 sore. Begitu ya Bila Bang. perlu saya antar ke mantan suaminya, ibu siapa namanya itu? Nggak mau disebutkan Bang namanya. Ah, itu harus disebutkan. Kalau enggak gimana saya? Atau memang sudah tahu alamat Komnas Perlindungan Anak, silakan Mungkin datang. bisa datang. Bisa datang, saya antar kalau ada kesulitan, saya antar ke mantan suami, bahkan ke catatan sipil. Karena demi kepentingan terbaik anak, itu bukan anak saya, tapi anak Indonesia. Setuju Bang. Kalau misalnya kakaknya ada di luar kota, boleh telepon ke Komnas Perlindungan supaya Anak. diarahkan nanti diarahkan, terus diberikan nomor telepon lembaga perlindungan Perwakilan anak anak, iya, yang betul. ada di daerah gitu. Sudah sangat membantu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Baik, apa katanya nih ya? Ini juga nggak mau disebutin Bang karena kasus yang terjadi sama dirinya sepertinya Bang. Oh, silakan, nggak apa-apa. Sepupu saya dan mamanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sudah beberapa tahun sering dipukul, ditinju, Oleh dan dicaci papanya. Sekarang mamanya sudah pasrah. Selalu mengurung diri di kamar dan tidak mau berusaha melawan karena depresi berat. Tapi beberapa bulan ini adiknya yang kecil ikut dipukuli oleh papahnya. Jadi mereka bertiga setiap hari dipukul sampai babak belur. Saya bingung apa yang harus dilakukan. Mamanya tidak ingin berpisah, anak-anaknya tapi udah gak sanggup lagi Bang. Jadi anak-anaknya juga takut ninggalin mamahnya karena selalu diancam akan dibunuh oleh papanya. Oh, ini tindakan yang tidak terpuji ya. Sadis malah. Itu kan terjadi di lingkungan keluarga kan. Iya betul Bang. Saya harus ingatkan kepada bapaknya itu. Ini merupakan tindak pidana. Berhentilah untuk melakukan kekerasan itu. Berubahlah, berikan kasih sayang kepada seisi rumah itu. Karena ini merupakan tindakan yang tidak terpuji. Dan dapat dipidana, hati-hati. Merugikan diri sendiri. Komnas kan sekarang tahu ini. Saya akan cari tahu ini. Oke. Oleh karena itu, bapaknya yang melakukan kekerasan terhadap seisi rumah kan itu, mertua juga. Anaknya Bang. Anaknya dimaki, Anaknya, istrinya dan sebagainya, itu merupakan bukan saja tindakan tidak terpuji, kriminal. Berhenti menurut saya. Saya akan katakan berhenti untuk melakukan itu. Masih ada kesempatan untuk merubah ya, dari bentuk kekerasan yang dilakukan ke bentuk kasih sayang. Karena menyayangi keluarga itu adalah perintah agama dan Tuhan. Itu harus ingatnya. Oke. Saya ingatkan sekali lagi. Ini sudah ada terlaporkan dan setiap kali kejahatan tidak bisa disembunyikan. Setuju, Jangan pasti. berharap bahwa ini tidak tahu orang. Paling tidak Tuhan tahu dan Tuhan akan memberikan arahan kepada para pegiat-pegiat perlindungan anak untuk membongkar kasus ini. Setuju Bang. Itu jawaban saya ya. Berhenti untuk melakukan itu. Oke, berarti untuk sepupunya yang meminta untuk pertolongan ke Komnas terus mengirimkan pertanyaan ke Komnas, ke Bang Aris, bisa lapor ke Komnas Perlindungan Anak gitu ya Bang, Oh ya, supaya kita bisa dibantu. Iya, dibantu dan kita sertai supaya ini bisa dibongkar kasus ini. Iya. Karena kalau tidak ini akan terus terjadi dan yang sengsara adalah pelaku maupun korban. Oke. Ini serius. Betul-betul. Dalam keluarga selama bertahun-tahun ya Bang. Apalagi agak itu. speechless juga berarti Betul. melihat kekerasan setiap hari. Laki-laki apa itu? Makanya nggak habis pikir juga. Dia harus menjadi pahlawan untuk Anak dan istrinya. Anak istrinya. Istrinya itu harus berperan menjadi pelindung anak itu. Itulah keluarga yang disebut keluarga harmonis. Iya. Nggak kebayang kalau anak kecil harus melihat kekerasan setiap hari. Jadi rumah itu kayak neraka mungkin dia ngelihatnya Dan dia Bang. waktu ya, dalam kondisi nanti
dia besar, dia akan menjadi pelaku-pelaku yang sama. Waduh. Kalau tidak mendapatkan pendampingan dengan serius begitu ya Bang. Jadi sekali lagi berhenti untuk bapaknya untuk melakukan tindakan itu, karena itu dapat merugikan diri Anda sendiri. Mari, siapa tadi ponakannya itu apa? Iya, bantu ponakannya yang lapor ke Komnas. Terima kasih untuk informasi itu. Oke Bang, saya rasa pertanyaan udah cukup. Oh cukup enggak? Loh. Pertanyaannya cuma dikit tapi waktunya sudah habis. Nah Jadi itu kembali lagi ya, sebelum kita tutup ya, itu adalah peristiwa-peristiwa yang tidak boleh terjadi dalam lingkungan keluarga, ya. Karena masa depan bangsa ini adalah di tangan anak-anak Indonesia. Masa depan dari keluarga di tangan anak-anak keturunan dari setiap keluarga. Jangan main-main terhadap didikan anak. Robah pola asuh, ya, menjadi pola asuh yang bersahabat dan ramah pada anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak itu punya masa depan yang lebih baik lagi. Ya, apalagi kita sedang menghadapi virus corona yang belum henti-hentinya. Begitu loh Nia. Oke, semoga anak-anak Indonesia semakin hari semakin ke depan dapat terbantu. Tapi yang dua isu tadi, satu isu kapan kita omongin lagi dong? Isu yang mana Bang? Apa tuh kembali di Medan dulu, saya baru kita ngobrol lagi ya. Iya. Karena itu yang 10 pelaku sodom itu kejahatan keji dan sangat luar biasa loh. Saya nggak bisa bercerita lagi di sini kronologinya sangat bejat. Kok bisa para penegak hukum mengatakan tidak cukup bukti ya? Saya dapat 2 alat bukti. Jadi kasus Medan itu nggak cukup bukti Bang? Ya kalau nggak ditangkap kan, padahal itu ancamannya kan di atas 5 tahun kan, itu kejahatan luar biasa. Yang mungkin dinyatakan belum terdapat bukti yang kuat mungkin. Saya kira saya punya kok, saya akan antar itu. Mungkin nunggu Bang Aris datang ke sana. Seharusnya nggak gitu kan. Maksud kita mau datang lagi kita. Oh ada peristiwa lagi, menarik sekali. Itu di Papua. Ya. Oke, nanti tahan dulu. Ya, nanti masukku sedikit aja gitu. Anak itu adalah saksi mahkota di mana bapaknya seorang perwira polisi mengalami kejahatan seksual, mengalami tindak pidana dan dia menjadi saksi mahkota. Nanti kita ceritain. Tapi sekarang sudah diterima menjadi mendapatkan perlindungan fisik maupun perlindungan non fisik dari LPSK. Oke Bang. Sedikit aja untuk mengingatkan aja. Siap. Pokoknya kasusnya banyak banget, kekerasan semua. Kapan berhentinya? Semoga saya selesai. Saya nggak ngerti juga. Dengan kasus-kasus yang lain lagi. Mudah-mudahan ini mendapatkan dukungan dari semua pihak ya. Mari kita bahu membahu membuka hati, mata dan telinga kita terhadap persoalan anak di Indonesia. Saya kira itu Nia. Oke Bang, terima kasih untuk ngobras kali ini Bang. Baik. Karena waktu kita terbatas, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Yuk. Sehat-sehat terus ya Bang Aris. Yuk. Oke, Prima. itu tadi ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa. Dah.